Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya, di channel The Felix ya. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian, jadi kita bakal langsung aja bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue seneng upload hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas satu hal yang mungkin gue harus beritahukan ke kalian agar kalian tuh memahami ya guys ya. Kalau bisa dibilang sih, mungkin kalian bertanya guys ya, banyak bang, karakter itu kalau optimalnya bintang berapa sih bang, biar enak gitu dipakainya. Nah, di situ coy, kita bakal bahas di sini guys ya, biar nggak terlalu banyak juga pembahasannya. Ya, gue bakal singkat pastinya agar lebih mudah ya guys ya, kalian pahami coy. Nah, jadi untuk pembahasan karakternya itu bintang berapa optimal dan maksimalnya ya guys ya. Nah, jadi bisa dibilang sih kita cukup beruntung sih di game ini ya guys ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Walaupun beberapa game Aero Labs itu mengharuskan banget kita memiliki karakter yang bintangnya sangat banyak, apalagi harus limit break selimit-limitnya pastinya guys ya. Jadi itulah kenapa pastinya kita masih cukup beruntung sih. Game ini masih mending lah guys ya, masih mending dikit. Walaupun ada ya game lain yang bisa dibilang sih karakternya udah optimal walaupun cuma sekopi ya guys ya. Itu game Apricot tuh. Itu gamenya optimal banget sih walaupun cuma sekopi ya guys ya karakternya. Jadi ya walaupun polos masih bisa kepake coy. Tapi di sini di game ini karakternya kalau masih polos itu kurang banget coy. Kurang banget pastinya. Karena ya kalah jauh pastinya jika seandainya udah masuk di angka optimalnya itu di bintang 3 pastinya. Nah, kenapa sih bang bintang 3 itu udah bisa dibilang optimal lah untuk karakternya. Jadi bintang 3 itu semua skill dari karakter kalian itu udah turun coy, sebanyak 1 turn. Jadi otomatis kalian bisa mengeluarkan skillnya itu lebih sering pastinya. Ya walaupun masih lama ya menunggunya, cuman chance-nya untuk bisa mengeluarkan skill itu jadi lebih sering ya guys ya. Jika seandainya kalian bertanya untuk masalah kalkulasinya, gimana sih bintang karakter itu bagus ya guys ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat ya guys ya, di depan kalian ini. Nah, bisa kalian lihat di sini semuanya, ini termasuk dari beberapa akun-akun yang ada. Maksud gue sih kayak gini guys ya, ada akun yang baru newbie, ada akun yang mid game, dan ada akun yang late game. Jadi kayak gitu coy. Nah, kalkulasinya untuk player-player newbie itu minimal dah kalian punya karakter bintang 3, 1 atau 2 aja. Itu udah cukup banget pastinya untuk meng-carry kalian ya guys ya. Itu udah mantep banget pastinya. Karena bintang 3 udah gue bilang di awal-awal karakternya itu udah optimal banget. Tapi tetap ya guys ya, patokannya ada di tier list. Jadi ada karakter-karakter yang wajib kalian punya dan itu harus udah bintang 3. Jadi itu udah optimal banget buat player-player newbie. Yang gue bisa bilang sih kalau player newbie ya, itu di angka level 1 sampai level 40 itu gue masih bilang player newbie ya guys ya. Karena ya untuk naik ke level 45 itu buat newbie bisa dibilang sih masih enak ya untuk sekarang. Karena beda untuk zaman dulu pastinya untuk naikin level susah banget, lama banget pastinya, harus nge-push pakai ruby ataupun dream crystal ya kemarin-kemarin. Sekarang enggak, untuk naik ke level 40-an lebih itu ya sekarang jauh lebih enak ya guys ya. Itulah kenapa gue bilang player newbie itu di angka level 1 sampai level 45 itu minimal dah kalian udah punya setidaknya 1 atau 2 karakter bintang 3 yang udah UR pastinya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya udah lebih ya itu bagus namanya guys ya. Jadi otomatis kalian udah punya peng-carry ya setidaknya 1 atau 2 karakter ya guys ya untuk di awal-awal. Nah, sementara untuk player mid game, di mid game itu playernya rata-rata di angka 50 sampai 65. Gue bisa bilang begitu guys ya, karena ya level ini udah cukup lah bisa dibilang kalian tuh player mid game, tapi udah mau masuk ke late game ya guys ya. Jika seandainya udah level 61 sih harusnya kalian udah bisa masuk ke late game. Nah, di sini keadaannya guys ya, akun kalian itu minimal dah. Gue mengharapkan banget sih kalian tuh setidaknya udah punya karakter bintang 4 lah, 1. Minimal sebiji itu kalau udah punya karakter bintang 4 atau bintang 5. Setidaknya sih 1 atau 2 guys ya. Tapi gue yakin sih bisa sih kalian mendapatkan setidaknya 2 karakter yang udah bintang 4. Karena itu udah ketolong setidaknya sih dengan karakter SR kalian yang bisa masuk ke bintang 4 ataupun bintang 5. Ataupun mungkin udah bintang 6 pastinya. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, biasanya untuk player-player yang mid game ini itu udah enak lah buat ngeboss walaupun ya levelnya masih level 50 ya guys ya. Jadi penting banget pastinya untuk kalian menyelesaikan boss battle agar nanti kalian bisa menukarkan setidaknya 1 Gear Legend
set ya guys ya, minimal lah. Itu player-player mid game biasanya sih udah pasti ya guys ya. Gue yakin mereka itu udah punya setidaknya sih 1 set atau 2 set gear legend yang bisa dipakai pasti ya guys ya. Mungkin untuk critical rate-nya atau mungkin resistnya itu udah punya pastinya. Jadi bakal enak lah pastinya untuk player mid game. Karena nanti buat late game itu kalian bakal ngos-ngosan pastinya guys ya. Kalian memerlukan banyak gear legend untuk bisa membuat akun kalian jadi optimal banget pastinya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, selanjutnya untuk player late game. Jadi untuk late game di sini kalian itu udah pasti levelnya 65 ke atas. Itu udah termasuk player-player late game atau udah masuk ke ranah kalian harus bisa menyelesaikan banyak challenge pastinya agar kalian mendapatkan pendapatan yang optimal. Kalau misalnya kalian nggak dapat pendapatan yang optimal, berarti bisa dibilang sih kalian cukup gagal ya guys ya namanya. Tapi ya pendapatan optimal tuh kayak gimana sih bang? Ya intinya ya, kalau pendapatan optimal di player-player late game itu setidaknya kalian udah bisa menyelesaikan boss battle itu level 65 lah minimal. Dan kemudian untuk di tower kalian juga udah bisa jalan-jalan pastinya guys ya. Setidaknya sih di di floor 5 atau 6 lah minimal untuk kedua gininya guys ya. Kedua towernya pastinya itu udah setidaknya sih masuk di late game udah lumayan banget ya. Walaupun seharusnya kalian udah bisa jauh lebih tinggi ya guys ya. Mungkin di level 7 ataupun level 8 untuk floor towernya. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, untuk masalah karakter pastinya orang-orang atau player-player late game setidaknya ya guys ya. Itu kalian udah punya pegangan satu karakter yang udah bintang 6. Ya, satu karakter bintang 6 itu udah minimal banget kalian punya di late game. Bukan minimal banget sih di late game tuh. Harus banget sih kalian setidaknya sih emang punya karakter bintang 6 ya. Setidaknya sih 1 atau 2 atau 3. Karena kalian memerlukan karakter yang optimal banget pastinya di late game. Karena semakin tinggi juga level kalian, itu kalian bakal mendapatkan penambahan power pastinya. Tapi di satu sisi musuh kalian pun juga bakal semakin sakit dan semakin susah untuk diselesaikan. Nah, jadi itulah kenapa setidaknya sih ya kalian punyalah karakter-karakter yang udah bintang 6 kalau misalnya udah masuk di late game. Jadi kayak gitu. Nah, walaupun sebenarnya guys ya karakter itu udah optimal di bintang 3, tapi beberapa karakter juga masih memerlukan upgrade lagi sampai bintang 4. Ya walaupun bisa gue bilang guys ya karakter bintang 3 itu udah lumayan banget pastinya karena skill cooldownnya udah turun banget. Tapi kalian memerlukan setidaknya sih bintang 4 yang paling minimal banget, paling minimal. Tapi itu bintang 3 gue bisa bilang paling minimalnya lagi. Bintang 3 itu udah minimal banget, tapi bintang 4 itu paling minimal. Itu yang paling mantep pastinya karena skill karakter itu bakal kebuka yang special skillnya. Biasanya efek-efek bintang 4 tuh bagus banget coy. Itulah kenapa ya guys ya kalian memerlukan efek skill setidaknya sih bintang 4 ya biar dapat penambahan efeknya untuk skillnya agar bisa menghasilkan damage yang bagus, nge-supportnya juga enak pastinya, atau mungkin buat nge-hit boss segala macam pastinya. Itulah kenapa guys ya kalau menurut gue sih ya di angka pribadi memang pastinya di game ini itu karakter bintang 3 dan bintang 4 itu udah optimal banget pastinya untuk kalian. Tapi bang, apakah bintang 0, 1, 2 karakter itu masih bisa kepake? Tergantung situasi ya guys ya. Karena memang ada karakter yang biasanya orang-orang itu pakai bintang 0 ya. Tapi lihat situasi juga. Apakah tim kalian tuh bisa untuk mempertahankan karakter bintang 0 itu pastinya. Untuk ngenahan pastinya guys ya, biar dia nggak cepet mati lah intinya kayak gitu. Nah, tapi biasanya sih kalau karakter-karakter bintang 0 ya, itu yang dipakai itu biasanya diin umpan buat gini guys ya, umpan buat burst damage, atau enggak itu dipakai buat ngeboss, biasanya buat ngasih efek bleeding ataupun hermograph. Ya contohnya aja kalau misalnya yang jadiin tumbal ya, itu biasanya sih Elin Frost Blossom ya. Itu Elin Frost Blossom biasanya jadiin tumbal walaupun masih bintang 0, tapi dipakai di arena biasanya orang-orang pakai itu biasanya buat ngelawan karakter-karakter bertipe single target. Tapi ya efeknya kurang sih ya guys ya. Cuma jadiin tumbal doang di awal-awal. Lepas itu kalau udah mati ya udah, kalian nggak bakal bisa bertahan lama lagi guys ya kayak gitu coy. Ya memang ada strateginya kayak gitu guys ya. Kemudian bintang 0 yang lainnya itu biasanya si ini guys ya. Nah, itu ada Miriam Natal.
Jadi ini karakter biasanya juga orang-orang build bintang 0. Mereka berani ya guys ya mengupgrade karakter ini bintang 0 tapi ke level 70. Alasnya kenapa? Karena mereka memerlukan efek Hermograph sama bleedingnya dia. Walaupun karakter ini bisa dibilang masuk ke bintang 0 atau bintang 1, tapi ya rata-rata ini karakter emang masih bisa berguna karena yang dicari cuma efek bleeding sama Hermographnya. Tapi kalau kalian udah make karakter ini, itu disarankan banget tim kalian harus bisa nge-follow up dia. Dia nggak boleh sampai cepet mati, intinya kayak gitu. Karena kalau dia mati, berarti kunci kalian buat menyelesaikan boss battle itu bakal hilang. Nah, itulah kenapa guys ya. Ini karakter sebenarnya emang masih bisa di build bintang 0 kok, masih kok. Cuman ya kalian harus yang namanya bisa mempertahankan dia di dalam battle. Jadi kayak gitu guys ya. Tapi jangan dipakai di arena juga pastinya guys ya. Emang sih karakter yang tadi kan gue bilang tuh Alien Frost Blossom memang bisa dipakai di arena. Cuman kalian harus paham juga pastinya metanya kayak gimana. Kalau kalian pakai apa ya guys ya tumbal proyek kayak gini pastinya tapi kalian lawan metanya range atau AOE ya kalian bakal kalah gitu coy. Apalagi kalau kalian ngelawan tim beton lagi, itu mau gimana lagi coy, tim beton kalian nggak bisa ngedamage pastinya coy, kasihan kan pastinya. Nah, itulah kenapa guys ya, strategi itu penting banget pastinya kalau kalian mau enak untuk menggunakan karakter. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja. Terima kasih dah yang nonton video ini. Jangan lupa pastinya tekan tombol like dan subscribe-nya guys ya. Oke, see you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.